Kalau Kejagung mengaku sudah memeriksa kasus Tom Lembong ini sejak bulan Oktober 2023 lalu berdasarkan laporan masyarakat dan sudah memeriksa setidaknya 90 orang saksi dan Tom Lembong sendiri sudah diperiksa beberapa kali, bukan baru kemarin saja langsung diperiksa dan langsung pula ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka boleh juga dikatakan bahwa sebetulnya yang mempolitisasi kasus ini bukanlah pihak Kejagung, melainkan bisa juga Tom Lembong itu sendiri sejak awal. Tom Lembong memilih terjun aktif ke dalam dunia politik karena adanya kasus ini, bukan sebaliknya. Bulan Oktober, tepatnya tanggal 25 Oktober 2023, pendaftaran terakhir Capres-Cawapres. Artinya, pada bulan itu belum ada tim pemenangan resmi dari Capres-Cawapres. Capres-Cawapres saja belum ditetapkan. Dan kita ketahui pada waktu itu bahwa pasangan Anies Muhaimin paling terakhir menyerahkan tim pemenangannya ke KPU. Konon tak mudah karena banyak yang tak mau dari yang ditarget. Artinya, nama Tom Lembong belum populer waktu itu. Nama Tom Lembong baru populer pada saat debat. Artinya lagi, yang menceburkan diri ke dalam politik itu Tom Lembong sendiri. Dan waktu itu, dia sudah tahu kasusnya di Kejagung sedang diselidiki. Jadi, Tom Lembonglah yang mempolitisasi hukum sejak awal dan bukan Kejagung. Begitulah kira-kira. Bayangkan kalau Anies Muhaimin yang keluar sebagai pemenang Pilpres, maka kasus Tom Lembong ini tak akan pernah terungkap dan Tom Lembong tak akan pernah jadi tersangka. Sudah jadi tersangka pun, tanggapan Anies Baswedan terhadap Tom Lembong sangat positif dan tak sedikit pun menganggap Tom Lembong mungkin saja bersalah. Orangnya lurus, tidak neko-neko, berintegritas tinggi, selalu mementingkan masyarakat dan kelas menengah yang terhimpit. Begitulah profil Tom Lembong di mata seorang Anies Baswedan. Dengan profil yang seperti itu, Anies ingin meyakinkan publik bahwa mustahil Tom Lembong bersalah kecuali dikriminalisasi oleh pihak penguasa. Ini hanyalah cara-cara dari lawan-lawan politik Anies Baswedan untuk menggagalkan rencana pembentukan partai baru yang sedang digodok. Berarti Tom Lembong dianggap salah seorang donatur, bohir, atau minimal penghubung perantara di antara bohir dan partai baru yang hendak didirikan itu. Gerakan seperti memakan bubur panas dari pinggir sedang dimulai. Berarti kalau ini anggapan Tom Lembong adalah bohir atau perantara tidaklah benar. Tom Lembong hanyalah di pinggir saja posisinya. Yang di tengah bukanlah dia. Entahlah, yang di tengah dan paling panas itu dimaksud adalah Anies Baswedan sendiri atau siapa. Partai baru itu apa memang jadi dibentuk atau tidak? Sinyalnya saat ini belum terasa. Tanggapan Caimin terhadap penetapan Tom Lembong sebagai tersangka agak normatif saja, tidak seperti Anies Baswedan. Caimin hanya meminta Tom Lembong bersabar dan mudah-mudahan dia kuat. Artinya, Caimin membuka opsi bahwa Tom Lembong bersalah dan juga membuka opsi bisa juga Tom Lembong dikriminalisasi. Ini tanggapan seorang pemain kelas tinggi. Caimin memang tak ada duanya, paten sekali. Apalagi saat ini Caimin seorang Menko di kabinet Prabowo Gibran. Mustahil ia memberi sinyal yang berat sebelah yang bisa saja merugikan dirinya sendiri, seperti halnya Anies Baswedan. Memang agak dilematis, Tom Lembong memang sangat dekat dengan Anies Baswedan. Anies mengatakan sudah berteman dengan Tom Lembong selama 20 tahun. Setelah tak di kabinet Jokowi lagi, Tom Lembong sempat pula membantu Anies Baswedan di Jakarta. Aroma oposisinya terhadap pemerintahan cukup kentara dan Anies hampir didukung oleh semua penggiat anti korupsi. Kalau ada yang diduga korupsi, makanya wajar saja ada pembelaan. Apalagi kasusnya tahun 2015 lalu. Dan Kejagung belum menemukan pula aliran uangnya sementara status tersangka dan penahanan sudah dilakukan. Kini pilihannya mau membela Tom Lembong yang diduga terlibat korupsi atau Kejagung yang sedang giat-giatnya membongkar kasus korupsi besar di negeri ini. Membela Tom Lembong berarti secara tidak langsung membela koruptor. Dulu sering dikenal sebagai serangan balik dari koruptor.
Sementara pembela sendiri lebih dikenal pula sebagai penggiat anti korupsi. Tak membela Kejagung berarti tak membela pemberantasan korupsi. Apalagi Kejagung benar-benar sedang menyala sepekan ini. Dan nuansa politisasinya sebetulnya begitu sempit sekali. Karena pemerintahan baru sejak awal ingin merangkul semua pihak. Jadi berikanlah kesempatan kepada Kejagung menuntaskan perkara yang sedang diusutnya saat ini. Begitulah.